get you! Gotcha! Halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan rezekinya semakin berlimpah. Selamat datang kembali di RK Movies. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan film menarik lainnya. Oke, jangan berlama-lama, langsung aja kita gaskeun. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Ledge. Film ini berdurasi 1 jam 26 menit, bergenre action thriller, dan disutradarai oleh Howard G. Ford. Film dimulai ketika Kelly dan Sophie berada di sebuah kabin di kaki gunung Antelao, Italia. Mereka berencana mendaki ke puncaknya pada keesokan harinya. Tak lama kemudian, datang rombongan 4 pria yang juga ingin mendaki gunung tersebut. Mereka adalah Joshua, Jack, Nathan, dan Tyler. Joshua mendatangi kabin Kelly dan Sophie untuk mengajak berkenalan. Dia juga mengundang mereka untuk berpesta nanti malam. Kelly awalnya enggan. Namun, karena bujukan Sophie, akhirnya Kelly mau dan mereka menghadiri pestanya. Mereka ngobrol di depan api unggun sambil minum-minum. Joshua memperlihatkan arloji mahalnya yang bisa memanggil tim penyelamat saat ditekan tombolnya. Mereka kemudian membahas rencana mereka saat mendaki. Kelly dan Sophie akan melewati jalur depan yang sangat curam. Sedangkan para pria berencana melewati jalur samping yang lebih mudah. Kelly yang merasa kurang nyaman kembali ke kabinnya. Di dalam kamarnya, dia memutar video rekaman mantan tunangannya di handycam yang tewas saat mendaki Gunung Antelao, tepat setahun yang lalu. Dia kemudian mengenang saat pertama kali bertemu dengan tunangannya di klub mendaki. Sophie yang terpengaruh minuman keras mulai tidak bisa menjaga omongannya. Dia meremehkan keempat pria itu yang akan mengambil jalur samping dan mengatakan bahwa keponakannya yang berumur 10 tahun pun bisa melakukannya. Sehingga Joshua terlihat sangat tersinggung. Malam semakin larut, Joshua berciuman dengan Sophie. Namun, Sophie kemudian pamit untuk buang air kecil. Teman-teman Joshua memperingatkannya bahwa dia sudah mempunyai tunangan, tapi Joshua tidak peduli. Joshua kemudian menyusul Sophie dan mulai mencumbu Sophie dengan kasar. Sophie pun menolak hingga dia mencakarnya. Dia berteriak minta tolong hingga teman-teman Joshua mendengarnya. Mereka kemudian menahan Joshua yang hendak memperkosa Sophie. Akhirnya, Sophie pun kabur menuruni lereng dan mereka pun mengejarnya. Taylor berhasil menangkap Sophie dan mengatakan bahwa mereka hanya ingin berbicara. Sophie berontak dan menggigit tangan Taylor. Saat dia terlepas, Joshua meninju wajahnya dengan keras hingga terjatuh dari tebing. Kelly yang mendengar jeritan Sophie langsung keluar kamar dan mencarinya. Mereka turun ke tempat Sophie terjatuh dan berdebat. Mereka tidak mau dipenjara. Joshua mengambil batu dan memukulnya ke kepala Sophie yang tidak berdaya. Sophie pun seketika tewas. Mereka lalu melemparkan mayatnya di atas tebing. Kelly yang ternyata melihat dari jauh merekam kejadian itu dengan handycam-nya. Namun sialnya, mereka memergoki Kelly yang sedang merekam dan segera mengejarnya. Kelly berlari ke kabin dan mengambil peralatan mendakinya, lalu mendaki melewati jalur depan. Taylor menyusulnya dan berhasil meraihnya. Tetapi, dia hanya berhasil meraih tas Kelly dan membuat peralatan mendakinya, termasuk handphonenya, terjatuh ke dasar tebing. Taylor kembali mendaki dan saat hampir meraihnya, Kelly menendangnya. Taylor terjatuh dan kakinya patah. Mereka membawa Taylor ke kabin lalu mempersiapkan diri untuk mengejar Kelly kembali. Saat mereka akan mendaki, sarung tangan Joshua tertinggal di kabin dan dia pun kembali untuk mengambilnya. Mereka mendaki melalui jalur samping dan sampai di puncak lebih dulu. Sementara itu, Kelly hampir mencapai puncak dan menemukan tenda kecil bekas pendaki yang tergantung di tebing sebelumnya. Posisi mereka terhalang oleh tebing yang menjulur. Kelly memeriksa tenda, menemukan besi tajam seperti pisau kecil, dan dia lalu mempersiapkan tendanya untuk beristirahat. Sementara Joshua terus memprovokasinya dari atas.
Mereka kemudian mengisi salah satu tas mereka dengan beban, mengikatnya dengan tali, lalu mengayunkannya ke posisi Kelly berkali-kali. You must be really hungry after that climb. Dia hampir terjatuh, namun berhasil meraih tas yang tergantung. Joshua yang menyadari Kelly bergantungan di tas segera memutus talinya. Untungnya, Kelly berhasil meraih tebing dan kembali memasuki tendanya. Jack turun sambil membawa pisau. Dia memaksa Kelly menyerahkan kameranya. Namun Kelly melawan dan berhasil melukai kaki Jack dengan besi tajam yang dia temukan. Kelly terjatuh dan bergantung di kaki Jack. Kemudian, mengambil pisau yang dibawa Jack dan menusuk kakinya. Jack berteriak dan menyuruh rekannya untuk menariknya ke atas. Mereka menarik Jack dengan Kelly yang masih memegangi kakinya. Sesampainya di atas, Joshua menjambak rambut Kelly, tapi Kelly dengan cepat mencabut pisau yang tertancap di paha Jack dan memotong rambutnya. Dia pun kembali terjatuh ke bawah, namun dapat meraih rangka tendanya. Pisau yang dia gunakan untuk memotong rambutnya terlihat terjatuh dan tertancap di tebing dekatnya. Saat dia akan memasuki tenda, tali pengaitnya lepas, tendanya pun terjatuh. Sementara itu, ketiga pria di atas sedang berdiskusi. Joshua setuju untuk membiarkan Kelly dan turun bersama-sama besok paginya. Sesampainya di bawah, dia akan menghubungi tunangannya, yaitu Amy, agar mengirim bantuan. Kemudian, mereka lalu beristirahat. Melihat Joshua tertidur, Jack dan Nathan mulai meragukan Joshua dan Jack mengungkapkan bahwa Joshua dan Amy sudah tidak berhubungan selama 6 bulan. Jack juga menduga bahwa Joshua telah membunuh Taylor saat dia mengambil sarung tangan di kabin. Mereka akhirnya bersepakat menekan tombol di arloji Joshua untuk memanggil bantuan. Saat Nathan hendak meraih arlojinya, Joshua terbangun dan memukul Nathan. Joshua hampir menjatuhkan Nathan ke bawah. Namun, Jack berteriak untuk berhenti. Sambil menahan amarah, Joshua mengurungkan niatnya. Akhirnya, mereka pun melanjutkan tidur. Jack terbangun dan mendekat ke pinggiran tebing untuk buang air kecil. Namun, Joshua tiba-tiba muncul di belakangnya dan memukul kepalanya dengan palu. Hingga akhirnya, Jack terjatuh ke bawah tanpa sempat berteriak. Beberapa lama kemudian, Nathan terbangun dan dia menanyakan di mana Jack. Dan Joshua pun berbohong dengan mengatakan bahwa Jack telah turun ke bawah untuk mencoba meminta bantuan. Nathan kemudian memutuskan untuk kembali turun ke tempat Kelly dan membawa palu Joshua. Dia kemudian memujuk Kelly untuk menyerahkan kameranya dan berjanji tidak akan membunuhnya. Namun Kelly tidak percaya. Dia memberitahu Nathan bahwa Jack telah tewas. Nathan mengatakan bahwa dia tidak ada pilihan lain, atau Joshua sendiri yang akan turun untuk membunuhnya. Kelly akhirnya menyerahkan kameranya, dan Nathan menyuruh Kelly berteriak agar Joshua menganggap dia telah membunuh Kelly. Kemudian Joshua menariknya ke atas. Dia lalu memeriksa kameranya dan menemukan bahwa Kelly telah mengambil memorinya. Nathan mengeluarkan handphone untuk menghubungi Taylor. Namun, rupanya handphone Taylor berdering di saku Joshua. Nathan menyerang Joshua dengan palunya. Setelah beberapa saat bertarung, Joshua berhasil melumpuhkan Nathan. Dia lalu mengikat Nathan, menyiramnya dengan bensin, lalu membakarnya. Dia lalu menendang tubuh Nathan yang terbakar hingga tergantung di hadapan Kelly. Beberapa saat kemudian, talinya pun putus terbakar dan tubuh Nathan terjatuh ke bawah. Akhirnya, Kelly mengambil pisau yang tertancap di tebing, hingga Joshua akhirnya memutuskan untuk turun sendiri. Dia meminta memorinya, namun Kelly tetap menolak. Dia menyerang Kelly dengan palunya, namun Kelly melawan dengan pisaunya. Dan dia berhasil menendang kemaluan Joshua, lalu memotong talinya. Joshua berpegangan di tebing dan memohon agar Kelly menolongnya. Namun, Kelly menekan tombol arloji Joshua, lalu menginjak jari-jari Joshua, dan Joshua pun akhirnya jatuh ke bawah. Akhirnya, Kelly mendaki tebing dan menunggu bantuan di puncak Antelau. Film ini mendapatkan rating 5,1, namun sangat wajib untuk ditonton. Jadi, kesimpulan di film ini adalah, jangan mudah percaya terhadap orang asing, karena kita tidak tahu hati orang lain, apalagi orang yang baru kita kenal. Oke, sampai di sini dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!